Halo guys, selamat datang di Adok Channel. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik guys, bagi kalian yang baru saja membeli ikan, ya ikan koi ataupun ikan yang lainnya, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan sebelum memasukkan ikan tersebut ke dalam kolam. Apa saja yang harus kalian lakukan? Simak terus videonya sampai selesai. Baik guys, bagi kalian yang baru saja membeli ikan ya, khususnya ikan mas koi seperti ini ya, biasanya oleh pembeli dibungkus plastik besar seperti ini guys ya, kalau ikannya besar-besar ya. Nah, di sini kalian cek terlebih dahulu ya, ini bungkusnya. Nah, sebelum kalian masukkan ke dalam kolam, harus kalian cek terlebih dahulu apakah ini sudah bersih ya, steril ya. Karena ini juga dalam perjalanan mungkin sudah berganti-ganti tempat ya. Sebelum langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita mencuci terlebih dahulu bagian luar plastiknya guys ya. Kalian bisa lakukan cara seperti ini ya, dengan menyiram di bagian luarnya ya. Bisa kalian rendam ataupun dengan menyiramnya dengan air pancur ya. Nah, lakukan seperti ini sampai kalian rasa plastik bagian luar benar-benar bersih ya. Karena jika ada hal-hal yang tidak baik, kalau kita langsung masukkan ke kolam, itu bisa membahayakan ikan yang berada di kolam kita guys. Kemudian langkah kedua, setelah kalian membersihkan bagian luar dari plastik itu ya, kemudian kalian masukkan ikan tersebut, kalian apungkan di dalam kolam ya. Kalian biarkan ikan dalam plastik itu terapung dalam kolam kurang lebih selama 15 sampai 30 menit guys ya. Tujuannya adalah untuk adaptasi suhu air ya guys ya, dari air yang lama yang berada di plastik dengan air yang berada di kolam kita ya. Jadi kita biarkan mengapung seperti ini guys ya. Ini ikan lain yang juga admin baru beli dan admin biarkan mengapung seperti ini ya, untuk adaptasi air yang lama dengan air yang ada di kolam kita. Cara kedua, jika kalian tidak ingin mengapungkan ikan itu di kolam kalian, adalah dengan cara kalian mengambil air yang berada dalam kolam dan kalian letakkan di ember seperti ini guys ya, atau di wadah seperti ini ya. Kemudian setelah itu kalian masukkan ikan yang baru kalian beli itu ke dalam wadah tersebut yang berisi air kolam kita guys ya. Jadi adaptasi bisa dilakukan dengan cara seperti ini juga guys ya. Setelah proses pengapungan selesai, kalian ambil air dari kolam ya, ambil air diletakkan di suatu wadah guys ya. Nah, kira-kira 50% ya. Kemudian kalian ambil ikan yang sudah diapungkan tadi dan kalian masukkan air yang berada dalam plastik ya, digabungkan dengan air yang ada di dalam wadah tadi guys ya. Kalian masukkan ikan beserta airnya ke dalam wadah tadi guys ya. Ingat 50% 50%. Jadi 50% air dari kolam kita dan 50% air dari yang lama ya, air dari kolam yang lama atau tempat kita beli ya guys ya, di plastik itu. Nah, jadi ini adaptasi kedua guys ya. Setelah kita adaptasi suhu diapungkan tadi, kemudian kita gabungkan air tersebut. Setelah kalian biarkan selama beberapa menit, pencampuran air antara air kolam yang lama dengan yang baru. Nah, kemudian kalian lihat guys, apakah ikannya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kolam. Ciri-ciri siap adalah tidak ada penyakit pada ikan tersebut ya, bisa kalian cek terlebih dahulu ya. Jika sudah siap, kalian bisa langsung memasukkan ikan-ikan kalian ke dalam kolam yang baru ya. Seperti ini ya, admin sudah memasukkan semuanya. Nah, kemudian setelah ikan berada dalam kolam, kalian perhatikan ya,
apakah ikan-ikan tersebut lincah ya, artinya tidak ada masalah dalam kolam kita ya. Jikalau ikan itu masih stres ataupun masih butuh adaptasi, maka perlu kalian karantina lagi guys ya. Biasanya admin tanyakan kepada penjual apakah ikan ini masih butuh karantina ulang. Kalau ikan-ikan yang ini ya, penjualnya bilang ini sudah lama datang dan sudah lama dikarantina di sana guys ya. Jadi hanya butuh adaptasi saja. Nah, sekarang admin akan berikan tutorial tentang bagaimana cara mengkarantina ikan yang butuh karantina ulang. Kalau hanya sekedar karantina saja guys ya, tanpa melihat adanya penyakit, kalian perlu persiapkan yang pertama aerator ya, mesin aerator. Kemudian yang kedua garam ikan ya guys ya, garam ikan. Dan selanjutnya yang ketiga kalian persiapkan juga obat ikan untuk karantina ya guys ya, methylene blue. Ini bisa digunakan untuk karantina ikan baru ya guys ya. Nah, tata caranya adalah yang pertama, ini ikan yang tadi admin masukkan ya, kalian hidupkan aerator di dalam wadah ini ya. Kemudian setelah itu air yang ada dalam plastik ini kalian campur dengan air kolam yang diletakkan dalam wadah tadi guys ya, 50% 50% ya. Kalian jangan lupa sebelumnya kalian masukkan terlebih dahulu garam ikannya ya guys ya. Nah, garam ikan, jadi kita persiapkan airnya terlebih dahulu, garam ikan dan juga obat biru tadi ya, methylene blue-nya kalian masukkan. Garam ikan sekitar 1 sendok teh atau 1 sendok makan ya guys ya. Kemudian untuk methylene blue bisa kalian teteskan beberapa tetes ya, 6 sampai 7 tetes ya dalam wadah sekitar seperti ini ya. Kemudian kalian masukkan ikan yang berada dalam plastik tadi itu beserta airnya ke dalam air yang sudah dicampur dengan obat dan juga garam ikan. Nah, sebelumnya kalian larutkan terlebih dahulu ya garam ikannya ya guys ya. Kalian larutkan sampai benar-benar larut ya, sudah air sudah siap, barulah kalian masukkan ikan tadi ya guys ya, ikan yang ada dalam plastik tersebut ya. Di sini admin masukkan ya. Jadi ikannya kita masukkan beserta airnya ya. Nah, ini takarannya air adalah 50-50 ya guys ya. Jadi untuk adaptasi dari setelah kita mengapungkan di awal tadi, kita apungkan dalam wadah ini ya. Kemudian yang kedua, sekarang kita masukkan air yang ada di wadah tempat karantina dan juga air yang berada dalam plastiknya ya, beserta ikannya. Dan kita beri garam ikan beserta obat biru tadi guys ya. Nah, kemudian kalian biarkan ya, kalian biarkan selama beberapa hari ya guys ya, sambil kalian lihat perkembangannya. Biasanya ya, untuk mengetahui kapan ikan siap untuk kita letakkan di dalam kolam, kita melihat keaktifan ikannya guys ya. Kalau baru datang biasanya masih tidak terlalu aktif ya, masih butuh adaptasi. Nanti kalau ikannya sudah aktif, dia sudah berenang dalam wadah itu, berenang ke sana kemari ya, barulah ikan itu siap untuk kita letakkan dalam kolam. Dan juga kalian lihat ya, apakah ada kutu dan lain sebagainya, parasit yang menempel pada ikan tersebut ya. Jika kalian merasa ikannya itu masih kurang sehat ataupun takutnya khawatir ada penyakit-penyakit yang dibawa oleh ikan yang lama ya, atau di air yang lama ya, maka bisa kalian karantina terlebih dahulu guys ya. Seperti contohnya ikan ini guys ya. Ikan ini admin karantina ya, karantina. Ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan untuk proses karantina ikan ini. Yang pertama, kalian persiapkan gelembung udara atau aerator ya, mesin gelembung udara ini. Kemudian kalian juga bisa tambahkan heater ya, agar lebih maksimal dalam pengkarantinaan ikannya ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa menggunakan garam ikan guys ya, garam ikan ya. Dan yang terakhir kalian bisa menggunakan obat karantina ikan atau obat ikan ya. Ini admin gunakan methylene blue ya. Bagi kalian yang belum mengetahui cara pemakaiannya dan juga review mengenai methylene blue ini,
sudah admin upload pada video sebelumnya. Kalian bisa klik link yang berada di atas ini ya guys ya. Baik, yang pertama kita beri gelembung aerator ya, gelembung udara pada tempat karantina ikan ini ya. Nah, setelah kita beri gelembung udara ya guys ya, kemudian kita masukkan garam ikan ya guys ya. Kita masukkan garam ikan dan biarkan sampai terlarut ya, dengan menggunakan gelembung udara ini, aerator ini ya. Biarkan garam ikan itu sampai terlarut terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kalian bisa tambahkan methylene blue atau obat lain ya, obat karantina yang lain. Kalian tambahkan beberapa tetes saja sesuai dengan takarannya guys ya. Kemudian kalian biarkan sampai airnya berubah menjadi agak kebiruan ya guys ya. Sini tidak terlalu banyak karena hanya proses karantina saja. Di sini garamnya masih belum larut, jadi admin larutkan terlebih dahulu. Nah, setelah proses penglarutan garam dan juga obat biru atau methylene blue yang sudah kita masukkan ke dalam wadah tempat karantina ini, kemudian barulah kita pasang heater guys ya. Heaternya kita pasang, kita setting, kalau admin di sini setting 30 derajat saja ya. Di setting 30 derajat. Kita masukkan. Kemudian kita nyalakan. Nah, ini sudah admin nyalakan ya guys ya. Jadi heaternya sudah menyala ya. Maka dia akan otomatis mati ketika suhu telah mencapai 30 derajat ya guys ya. Di sini kenapa admin karantina? Jadi karena admin melihat ya di beberapa ikan di sini terdapat warna merah guys ya. Baik itu di ekornya ada yang berwarna merah, kemudian juga ada di siripnya ada yang sedikit berwarna merah, kemudian ada juga warna putih guys ya. Jadi dikhawatirkan ikan ini terkena penyakit pada kolam atau pada tempat sebelumnya. Nah, maka sebelum kita gabungkan dengan ikan yang lama, maka kita karantina terlebih dahulu ya. Kalian biarkan seperti ini, kemudian kalian lihat perkembangannya ya guys ya. Kalau 1 hari sudah bagus, kalian bisa masukkan ke kolam. Tapi kalau 2 hari, kalau masih belum ada perkembangan, kalian ganti air dan kemudian kalian lakukan cara seperti yang tadi ya guys ya. Baik, demikian tutorial dari admin tentang bagaimana cara mengkarantina ikan untuk ikan yang baru saja kita beli ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.